Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Sementara itu, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjukkan kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya itu berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara atau maqasid syariah. Manusia tidak dapat memaksakan kehendaknya, tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terrealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Ulansari, NVM 18-100-2011 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Islam dalam perspektif ekonomi syariah. Paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu investable resources. Yang dimaksud dengan investable resources adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Yang kedua yaitu sumber daya manusia dari entrepreneurship. Ketika basis ekonomi syariah adalah sektorial, maka memiliki sumber daya manusia, entrepreneur yang mampu menggerakkan sektorial adalah sebuah keniscayaan dibanding dengan Jepang dan Singapura yang memiliki jumlah entrepreneur hingga 10% dan 4% dari jumlah penduduk mereka. Indonesia hingga tahun 2012 menurut Kementerian Koperasi dan UMKM baru memiliki entrepreneur sebanyak 0,18% dari jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu teknologi dan inovasi. Faktor yang dapat mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mulan Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kesejahteraan menurut pendapat Islam. Jadi kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam itu sendiri. Di sini dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Quran bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Lalu di sini konsepnya itu berakar dari Asyatibi
yang dalam Muwafaqat menegaskan, yang artinya telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak. Lalu dalam ungkapan lain, yaitu dari Yusuf Qaradawi, mengatakan bahwa di mana ada maslahah, di situ ada hukum Allah. Jadi dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Tujuan utama ekonomi Islam itu sendiri adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, dan merupakan konsep juga, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Lalu fungsi kesejahteraan dalam Islam merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali. Nah, ini yang konsep yang kedua yang diambil. Lalu tema yang menjadi pangkal otak seluruh karyanya adalah konsep maslahah atau kesejahteraan atau utilitas atau kebaikan bersama. Ya, ini sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa maslahah maupun mafasid, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Beliau juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada perlindungan keimanan, yaitu ad-din, jiwa, an-nafs, akal, keturunan, an-nasal, kekayaan, yaitu amal. Adapun yang menjamin perlindungan kelima dasar ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan. Jadi selain untuk diri sendiri, juga harus menjaga kelima dasar ini untuk orang lain dan seluruh manusia di dunia ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pertumbuhan ekonomi. Menurut authority Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah komprehensif. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibanding dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu bentuk penciptaan keadilan sosial. Yang kedua yaitu berimbang. Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi, namun ditunjukkan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal ini yang paling dekat dengan ketakwaan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Yang ketiga yaitu realistis atau waqi'iyah. Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Yang keempat yaitu keadilan. Seperti dikemukakan di atas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Yang keenam yaitu mencukupi. Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu harus mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Yang ketujuh yaitu berfokus kepada manusia. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.